Oke, mudah-mudahan sudah kelihatan ya. Jadi hari ini kita akan bahas chapter atau modul 4. Kita sudah masuk di layer yang fisikal. Jadi yang lalu kita sudah belajar protokol kan, protokol, kemudian ada di situ untuk TCP/IP dan OSI layer. Nah di sini kita mulai dengan layer ya, layer nomor 1 ya, di paling bawah itu fisikal. Sebenarnya Anda sudah paham ya, tapi ya kita belajar lagi karena ada di kurikulumnya. Oke, apa yang akan kita bahas di sini? Akan kita bahas adalah ya, ini ya, apa itu physical layer, untuk apa dia, karakteristik. Kemudian kalau kita bicara fisikal ya, fisikal itu berarti kita bicara medium. Yang lu kan kita sudah belajar ada sender, receiver, ada medium. Nah ini makanya di sini kita belajar kabel tembaga ya, kabel UTP, fiber optik, wireless. Jadi media untuk transmisi. Ya, saya cepat saja karena harusnya Anda sudah tahu ini ya. Oke. Kalau kita belajar ini physical layer ya, kalau Anda mau kirim sesuatu ya dari web server misalnya ke klien atau sebaliknya, dia tetap akan mengikuti layer-layer ya. Nanti di setiap layer itu ada PDU-nya, ya kan? Yang lalu kita sudah belajar ada segmen, paket, frame, oke, ada data. Nah, untuk physical layer sendiri, dia punya tujuan atau fungsi adalah dia akan transport itu bit. Loh, kenapa bit ditransport? Nanti Anda lihat ya, semuanya itu nanti akan dikonversi menjadi signal ya, dan signal itu bit ya, 1010. Oke, kemudian apalagi ya, physical layer ini dia accept complete frame from detailing layer. Jadi kalau setelah physical kan ada detailing, ya kan? Nah, physical itu di terakhir kan dia sudah mau kirim ya, physical. Harusnya saya tunjukkan ya. Mungkin ya Anda application presentation sampai physical. Di atas physical ada detailing kan. Nah, detailing itu ya, dia kan ada frame, ya kan? Dia ada frame. Sudah dienkapsulasi, terakhir jadi frame kalau detailing. Nah, detailing ini itulah yang akan apa? Di-encode dan akan ditransmisikan lewat media. Oke, dan ini adalah proses terakhir dari encapsulation. Ketika sampai di tujuan akan ada proses decapsulation. Oke, akan ada proses decapsulation. Nah, ini karakteristiknya ya. Nah, ini ya. Tadi ini physical. Dia akan menerima full frame dari apa? Dari detailing. Sebelumnya dia akan terima, lalu dia akan kirimkan ke sebelah. Di sebelah akan menerima juga pasti dari apa? Physical dulu terus sampai dia buka sampai di application. Oke, nah ini ada badan-badannya yang mengatur. Contoh ini TCP/IP standar ini diatur oleh IETF ya. Physical layer standar ya untuk hardware itu diatur oleh ini ya, ISO, ada EIA ya, TIA, ITU2, ANSI, IEEE. Nah ini nanti bisa Anda baca ya. Kita tidak akan fokus ke situ. Nah, kemudian ini ya, seperti yang saya bilang tadi ada physical component, ada encoding ya tadi, encoding, kemudian ada signaling ya. Dirubah menjadi signal. Oke, ini ya, seperti yang saya bilang tadi, ini signal ya, signal. Ternyata ini kalau kita encoding ya, convert itu stream ya, atau bit, itu bisa menjadi sebuah format yang bisa dikenal oleh kita punya device yang menerima atau next device di dalam network. Nah, contohnya ini ya, Anda lihat di sini. Oke. Jadi kalau transmisinya Anda lewat kabel tembaga seperti ini. Tapi sebenarnya konsep signaling ini 1010 ya. Kalau lewat sebentar ini zoomnya. Oke. Kalau lewat fiber optik ya seperti ini. Ya. Like pulse-nya ya. Oke. Ini contoh ya. Ntar saya ini terhalangi oleh interface zoom. Oke, ini ya 01. Ini kalau misalkan gelombang digital ya, kalau AM, FM, PM ya. Ini seperti ini, tapi sebenarnya itu adalah encoding dan 1010. Sehingga kita perlu belajar kalau untuk transmisi ada dia punya apa? Unit atau yang disebut dengan bandwidth atau kapasitas ya, kapasitas kita punya medium ya atau pembawa itu signal tadi, membawa data itu berapa kapasitasnya. Ini
Ada BPS ya, bit per second, kbps, mbps, gbps ya, ini ya. Saya percepat saja, Anda bisa pelajari. Lalu ada istilah latensi ya, ada throughput ya, ada goodput. Oke, nah karena kita belajarnya medium, yang pertama kita belajar bentar ya, saya pindahkan ini zoom ini. Oke, yang pertama kabel tembaga ya. Kabel tembaga kalau kita lihat ya. Lihat ini ya, itu ada koaksial ya. Kemudian ada UTP dan ada STP. Nah, kalau untuk UTP sendiri dia itu unshielded ya, unshielded, tidak dilindungi. Sedangkan STP itu di shield, ada shield ini ya, ada di shielded. Kalau UTP tidak ya. Kalau koaksial kabel Anda bisa lihat seperti ini ya. Sama dengan antena TV ya. Atau dulu pada waktu token ringnya bus itu gunakan koaksial. Oke. Saya cepat saja, ini yang STP. Kemudian ini ya koaksial kabel ada BNC ya, ada untuk itu ada namanya BNC konektor ya, ada BNC terminator. Oke, ini sudah didapatkan di kelas komputer network. Kemudian UTP ya. UTP kalau Anda lihat di sini ini kenapa UTP ini dililit ya? Twisted ya. Dia ini tidak ada shield ya, tetapi dia bergantung pada ini, kenapa dililit? Dililit agar supaya tidak terjadi apa? Crosstalk ya. Untuk apa? Jadi they are twisted together and the magnetic field effectively cancel each other and outside EMI atau RFI. Jadi untuk interferensi ya atau tidak terjadi crosstalk itu dililit seperti ini. Jadi pertanyaannya kenapa ini dililit ya? Ya ternyata ini untuk menghindari ini. Oke, untuk standar sendiri ya, untuk standar sendiri atau dia punya jenis ada kategori yang kebanyakan dipakai performance-nya itu kategori 3, 5, 5E ya, kemudian kategori 6. Sekarang kebanyakan sudah orang atau kalau Anda ke toko rata-rata sudah jual 6 ya. Kalau yang abu-abu masih kategori 5E, kalau yang itu kalau tidak salah kebanyakan biru ya. Ada juga sih kecik warna abu-abu, tapi kebanyakan biru. Kalau di toko-toko ya, tergantung merek juga ya, tergantung merek. Oke, kemudian untuk konektornya UTP ini ya, namanya RJ45. Oke, RJ45 Anda sudah tahu. Kemudian kalau cara pemasangannya jangan seperti ini. Kenapa? Karena di sini waktu Anda gunakan crimping tool nanti ada yang menjepit sehingga kabel ini bisa apa? Nah, kayak ini ya. Ini ada yang menjepit sehingga waktu Anda cabut pasang ke konektornya itu aman. Karena ini kan cuma dijepit tembaga. Jadi tembaga di sini, tembaga di apa ini konektor, dia akan jepit ini kabel tembaga UTP dan akan saling bersentuhan, ya kan? Jadi kalau tidak terjepit seperti ini, tarik ya putus. Nah, selain konektor ada juga soket ya. Anda bisa soket. Terus saya ada soket sini ya. Oh sudah ada ya. Jadi soket ini dia kita tinggal sambung-sambung kabel ya. Dia bisa pasang juga seperti ini. Oke, itu UTP. Kemudian untuk pemasangannya, ya pemasangannya kalau dari standar yang dikeluarkan oleh itu ya, dia ada 568A atau 568B. Itu untuk straight through ya. Straight through. Jadi dua-dua itu boleh 568A atau dua-dua itu 568B atau yang disebut dengan straight through. Ini ya, warnanya white or. Ini kalau 3.568B ini ya. White orange sama green blue ya, white brown, white green, ulang. White orange, white green blue, white blue green, white brown, brown. Ini kalau 568B. Jadi kalau straight through ternyata boleh dua ujungnya pakai ini. Atau boleh juga dua ujungnya pakai ini, ya. Kita pindahkan 1 ke 3 ya, kemudian seterusnya ya. Kalau crossover itu salah satunya harus 568A, salah satunya harus 568B. Jadi tidak boleh sama kedua ujungnya. Oke. Nah, cuman sekarang untuk penggunaan ini ya, kalau straight through itu untuk device yang fungsinya apa? Berbeda. Sedangkan crossover device yang fungsinya sama. Tetapi sekarang kita gunakan straight through atau crossover tidak masalah karena sudah ada
apa ya, sebuah teknologi namanya Auto MDIX. Jadi dia itu bisa mengetahui walaupun Anda gunakan straight through atau crossover bisa ya. Jadi Auto MDIX. Yang pertama kali kasih keluar itu HP. Oke, berikut fiber optik ya. Kalau fiber optik kita sudah tahu dia transmisinya lewat apa? Lewat cahaya. Ada dua mode, single mode dan multi mode. Jadi dibedakan dari mana single mode multi mode. Ini untuk core-nya ya. Kalau single mode itu core-nya 9 mikron, lebih kecil. Kalau multi mode itu dia lebih besar ya. Skornya lebih kecil, kalau multi mode core-nya lebih besar. Oke. Oke, lanjut. Nah, di industri fiber optik itu digunakan ini, ada yang enterprise, dia jadi backbone ya, dia jadi backbone kalau buat infrastruktur. Sekarang rata-rata ISP itu sudah backbone-nya sudah apa? Fiber ya. Atau ada juga yang ini ya, FTTH ya, ke rumah-rumah. Rata-rata sekarang kan IndiHome sudah apa ya? Sudah fiber ya, bisa long haul atau bisa digunakan untuk submarine cable di bawah laut ya, koneksi dari sini ke Hong Kong atau ke Singapura ya. Jadi ada apa ya, ada backbone ya, koneksi itu bisa gunakan. Jadi itu ya kegunaan dari fiber optik. Nah, ini dia punya konektor. Kalau tadi ada RJ45 untuk untuk UTP, sorry ya. Ini ada ST konektor, ada LC ya, ada duplex LC konektor, ada SC ya, subscriber konektor. Itu konektornya. Lalu ada kabel-kabelnya ya, ada ini untuk patch cord ya. Ada SC, ada LC, ST ya, ada SC sesuai dengan yang tadi ini ya. Oke, nah ini kalau kita mau bandingkan ya, UTP dan fiber optik, Anda bisa lihat di sini dari segi bandwidth yang disupport ya, dari segi jarak, kemudian dari segi terhadap gelombang radio frekuensi ya, interference atau listrik ya, dia punya cost dan lain-lain. Ini bisa Anda lihat dari perbandingan dari tabel ini. Kemudian terakhir ada wireless ya. Siapa yang tidak tahu wireless? Semua gunakan wireless sekarang. Namun kalau kita gunakan wireless dibandingkan kabel ada beberapa limitation. Yang pertama tentu saja adalah coverage area ya. Coverage areanya. Kemudian itu juga ada interferensi ya, interferensi. Kalau ada dekat listrik atau dekat apa ya, itu banyak sekali interferensi yang bisa terjadi kalau kita gunakan wireless. Apalagi security-nya, kemudian share medium-nya. Share medium ini kalau wireless LAN kita belajar sebentar nanti di detailing, kalau tahu di mana ya tadi. Itu dia operasinya half duplex. Sehingga kalau dia tidak bisa kirim secara simultan. Jadi kalau full duplex ya itu bisa sama-sama kirim ya, sama-sama terima. Kalau half duplex, satu kirim, satu harus tunggu, tidak bisa sama-sama. Gitu ya. Sehingga kalau misalkan banyak user yang akses secara bersamaan, maka akan terjadi apa? Reduce bandwidth. Itu kelemahannya. Oke, ini ya tipe-tipenya ada. Kalau untuk WiFi ya, ini 802.11 ya standarnya, standar dari IEEE. Kalau Bluetooth ya ini WiMAX ya. Untuk Zigbee ya sekarang lagi top sini ya Zigbee. Kalau Anda belajar IoT ya, IoT coba Anda lihat ini ada Zigbee kalau untuk belajar IoT. Apalagi ya? Ya memerlukan ini access point, kemudian harus ada NIC adapter. Jadi kalau dari host, entah Anda komputer atau laptop, itu harus ada NIC adapternya untuk wireless. Ya. Kemudian ada access point untuk Anda connect ke wireless. Gitu ya. Nanti ini lab-lab ini kita akan buat pada pertemuan berikut ya. Nanti untuk materi-materinya saya akan rekam ya. Nanti kita bisa diskusi ke depannya lewat lab-lab. Jadi tidak lagi seperti ini. Itu untuk chapter 4 ya, chapter 4. Sekarang kita lanjut di chapter 5 ya. Chapter 5 juga sudah sebenarnya cuman pendek juga ya. Ini semacam introduction kalau menurut saya. Oke, ntar ya saya ganti dulu di sini slide-nya. Ups. Ini dia. Oke.
Oke, nomor 5, number system. Ya, kenapa kita harus belajar number system? Oke, kenapa kita harus belajar number system? Karena ya, kalau Anda mau belajar IP, nanti ada dua ya, IP versi 4 dan IP versi 6. Kalau Anda mau belajar IP versi 4 ya, Anda itu harus tahu konversi dari desimal ke binary dan sebaliknya. Kalau Anda mau belajar IP versi 6, Anda harus tahu konversi dari desimal ke heksa dan sebaliknya. Ya, mudah-mudahan masih ingat ya. Jadi saya langsung saja ya, ini akan kita pelajari di sini. Ini objektifnya binary number system dan heksa ya. Heksa. Oke. Mungkin saya ini ya satuan, puluhan, ratusan, ribuan ya. Kalau misalkan ini pangkat 10 seperti ini, nanti kalau di binary dia kan pangkat 2. Makanya kalau Anda pernah baca tips trik ya, pakai magic number untuk convert 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 18, itu dapat dari mana ini ya? Kalau radixnya 2 pangkat 0 ya, 1, 2 pangkat 1 dan seterusnya. Nah, untuk konversi ya, untuk konversi dari binary ke desimal, Anda bisa menonton ini ya, saya sudah buat, Anda bisa cari, sebentar saya search. Ini mudah-mudahan YouTube sudah jalan ya, karena satu hari ini YouTube bermasalah. Semua produk Google. Oke. Di YouTube ya. Bentar ya. Saya kirimkan linknya ya. Anda masih bermasalah ini sepertinya. YouTube. Jadi Anda bisa cari nanti ya, saya di YouTube saya konversi binary ke desimal ada dua cara. Yang pertama bisa menggunakan cara pengurangan ya. Bisa ya, ternyata kan ada cara yang bahagi-bahagi 2, kemudian sisanya. Saya lebih senang kalau yang cara kurang-kurang, lebih gampang. Itu ada di sini ya, ada di modul sini. Ya, sayang sekali YouTube tidak bisa. Coba Google. Coba lihat sini. Sama ya, nggak bisa. Jadi semua IndiHome rata-rata YouTube. Ya, masih belum bisa. Oke, kita lanjut saja ya. Kita lanjut saja. Jadi ini kita lewat saja ya. Nanti Anda bisa nonton videonya, cara convertnya. Jadi bisa pakai bahagi 2, Anda bisa pakai magic number ya. Yang deret angka ini 1, 2, 4, 8 sampai 128. Ada juga bisa menggunakan cara pengurangan seperti ini ya. Pengurangan atau cara lebih besar ya. Ini kalau lebih besar dari ini, taruh ini. Itu semua ada di Anda bisa nonton. Saya sudah buat videonya. Nah, berikut adalah heksa. Kenapa kita perlu belajar heksa? Karena kalau kita mau belajar IP versi 6 address ataupun MAC address ya, MAC address nanti itu kita gunakan heksa ya, heksa. Nah, kita sudah tahu kan untuk ini ya, kalau desimalnya 0 sampai 15, binary-nya ini ya. Binary 111 itu 15. Kemudian kalau heksa itu 0 sampai 9, kalau 10 itu sudah apa? A, 11B, 12C, 13C dan seterusnya ya. Nah, bagaimana konsepnya? Oke, ini saya jelaskan sedikit karena tidak ada saya belum sempat buat rekamannya. Jadi kalau IP versi 6 itu ada 128 bit, ya kan? Kalau IP versi 4 berapa bit? 32 bit. Jadi dia terdiri dari heksa. Jadi ada setiap 4 bit ini dia satu single ini 4 bit itu dia ada heksadigit, ya. Sehingga totalnya ada 32 heksadesimal karakter. Oke, ini disebut, nanti kita bahas di IP versi 6 ya. Ini kita fokus di bagaimana cara konversinya. Ini ada juga video kalau Anda mau lihat di Netakat, ada videonya, Anda silakan lihat. Nah, contoh, misalkan ya ini saya mau convert desimal ke heksa. Apa yang jadi? Nah, cara pertama adalah saya harus convert ini ke binary dulu. Ya. Saya harus convert desimalnya ke binary. Dari binary saya bahagi ya, saya bahagi menjadi, kan kalau binary ada 8 bit ya kan? Saya bahagi 2 ya, saya bahagi 2, 4 ya. Kemudian dari 4 itu saya akan convert menjadi apa? Heksa. Mudah. Contoh, perhatikan ya, contoh. 168.
168 itu kalau kita convert ke binary itu jadi ini ya, 1010101000. Setelah itu kita bahagi menjadi dua grup ya, 1010 dan 1000. 1010 ini binarynya berapa? 10. Ya kan? 1 2 4 8. Ini 8 tambah 2 10. Nah, 10 kalau hexa itu berarti dia apa? A. Benar ya? Nah, kalau ini jadi 1 2 4 8. Ini berarti 8 ya. Ini 8. Berarti hexnya 8. Berarti 168 binarynya hexanya adalah A8. Gitu ya. Bisa ya? Jadi pertama kalau ini ada desimal mau ke hexa, dikonvert dulu ke binary, lalu dibagi dua grup 44, lalu dikonvert ya menjadi hitung ya nilai desimalnya, lalu langsung padankan dengan hexa. Ini 10. Kalau 10 tadi ya balik lagi ya. Kalau 10 itu apa? A, ya kan? Kalau 8 tetap. Berarti hexa 168 adalah A8. Bisa ya? Sebaliknya, hexa ke desimal ya gampang ya. Convert hexa itu sama lagi menjadi 4 bit binary. Jadi contoh ini kalau D2, berarti D itu berapa ya? D itu, kita balik lagi ya. D itu, ini, 13 ya. 13 kalau binary-nya seperti ini ya, kemudian 13 itu binary-nya seperti ini, lalu 2 itu seperti ini. Nah, setelah itu tinggal apa? Kita sambung lalu kita hitung kembali. Berarti D2 itu 210. Kita gabungkan tadi dua grup ya, jadi 8 bit lagi. Kalau tadi 44 gabung, hitung lagi. Binary ini berapa desimalnya. Sehingga D2 itu adalah 210 desimal. Bisa ya? Jadi itu cuma materi untuk chapter 5 atau modul 5. Sekarang kita masuk di modul 6. Oke, modul 6 ini agak teori sedikit ya. Sorry ya, agak teori juga sedikit. Oke, saya share dulu. Modul 6. Oke. Sip. Jadi tadi kita sudah belajar fisikal ya. Fisikal. Sekarang kita masuk ke layer yang di atasnya, yaitu layer detailing. Nah, apa yang akan kita pelajari di sini? Ini perhatikan ya. Apa yang akan kita pelajari? Jadi teorinya ini, nanti prakteknya Anda akan lihat. Oh, begitu ya cara pengirimannya. Contohnya kita akan gunakan Wireshark. Oh, begitu ya, ternyata headernya itu ini ya. Trailernya itu ini, MAC address source-nya itu ini. Nah. Oke, ini akan kita bahas ya. Apa itu link layer, kemudian topologi, dan yang paling penting kalau kita belajar detailing adalah frame-nya. Frame-nya. Isi apa sih ini? Frame dari detailing. Oke, apa tujuan dari detailing? Jadi detailing ini sebenarnya dia bertanggung jawab untuk komunikasi antara end device. Ya. Antara end device network interface card. Jadi kalau kita bicara detailing, itu selalu identik dengan NIC atau MAC address, ya. NIC atau disebut juga dengan MAC address. Jadi dia layer yang atasnya lagi, ini detailing kan layer 3. Ya kan? Yang network. Nah, itu dia bertujuan ya, dia encapsulate lagi menjadi layer 2. Jadi kan layer 3, nanti Anda lihat ya, setiap layer itu kan kita sudah belajar lalu. Setiap layer ada PDU-nya, ya. Untuk layer 2 ini ya, dia akan encapsulate yang layer 3 punya. Oke, sehingga kalau Anda lihat di sini, perhatikan di sini, ini sebelumnya kalau di network ini layernya cuman ini ya. Paketnya namanya paket. Ketika dia sampai ke detailing, maka ini akan dienkapsulasi lagi dan ini akan ditambahkan ini L2 header. Jadi sudah ada L2 header. Kalau seperti yang saya bilang, kalau Anda bisa nonton itu Warrior of the Network, nah itu bagus sekali kalau Anda sudah nonton itu. Oke. Kemudian apa lagi? Detailing ini dia juga yang melakukan error detection, ya. Dan kalau ada frame yang corrupt, dia akan reject. Itu fungsi dari detailing. Nah, kalau kita belajar ini ya, detailing ini ada untuk London Man Standard ya, IEEE 802 itu
atau nanti kita bahas ya. Kita langsung saja di sini. Detailing itu ada terdiri dari dua sublayer ya, dua sublayer. Yang pertama adalah Logical Link Control (LLC) dan yang kedua adalah MAC atau Media Access Control ya. Jadi di sini ada detailing, oke. Detailing, ya perhatikan ya. Ini physical yang kita sudah bahas tadi. Kemudian ada layer di atasnya detailing, lalu ada layer di atasnya network. Nah, Anda perhatikan detailing ini ya, detailing ini dia itu berhubungan dengan physical. Nah, ya, dalam hal tadi ini ya, 802 LAN-MAN, ada Ethernet, ada WLAN ya, ada WPAN. Oke? Jadi dia berhubungan. Jadi intinya ini detailing ini ya, kita belajar detailing dulu. Itu terbagi dua, LLC dan MAC. LLC dan MAC. Oke, ini badan-badan ya yang mengatur. Ya, selalu ada IEEE ya, ANSI, ITU, ISO, dan lain-lain. Berikut, untuk masalah topologi, ternyata juga masuk ke dalam detailing. Ya, detailing. Jadi ada dua topologi. Ya, sudah Anda bahas di komputer network juga saya rasa. Jadi ada physical topologi dan ada juga apa? Logical topologi. Kalau physical itu dia menunjukkan bagaimana device itu saling terkoneksi secara fisik. Ya kan? Itu physical. Sedangkan logical itu kita bicara bukan secara fisik, secara virtual. Contohnya misalkan menggunakan interface apa ya, atau IP addressing-nya bagaimana, skema network-nya bagaimana. Itu logical topologi. Kemudian kita akan bahas dua topologi, WAN dan LAN topologi. Kalau untuk WAN topologi, wireless area network ya, itu ada bukan wireless, wide area network ya. Wide area network itu ada 3 ya, ada point to point. Ini nanti semua ada di lab ya. Anda akan coba ini. Dan kita akan diskusi. Ada point to point ya. Itu paling simple ya, terdiri antara 2 endpoint, satu-satu. Kemudian ada hub and spoke, ini sama seperti kalau di LAN itu star ya, star topologi. Lalu ada mesh, itu saling terkoneksi satu dengan yang lain ya. Setiap device, setiap sistem itu saling terkoneksi satu dengan yang lain. Nah, ini contohnya ya, kalau point to point one ya, seperti ini. Node 1, node 2 saling terhubung seperti ini disebut dengan point to point. Lalu ada LAN topologi ya, kita sudah belajar ya. Ada star ya, ada extended star ya, ada bus, ada ring ya. Sudah dipelajari. Kemudian untuk komunikasi, tadi sempat disinggung ya, ada half duplex. Jadi kalau apa bedanya half dan full? Kalau half duplex itu hanya satu device yang bisa mengirim ya atau menerima secara bersamaan pada saat kita share medium. Ya, saya bisa contohkan kalau half duplex itu di HT ya, handy talkie. Apa ya? HT atau apa? Walkie talkie atau apa namanya? HT. Jadi kalau saya bicara di HT itu enggak bisa sama-sama. Sana harus tunggu. Saya tekan bicara, saya lepas ya, sebelah dengar, sebelah juga begitu. Saya tidak bisa bicara sama-sama. Nah, kalau full duplex itu dia sama-sama secara simultan bisa transmit dan receive. Contoh handphone ya. Atau seperti ini ya. Saya bicara, Anda juga bisa bicara. Ya kan? Itu namanya full duplex. Itu komunikasi. Nah, kemudian untuk access control ya ada dua. Ini teori-teori, tapi ini teori dasar yang kalau Anda tidak paham susah Anda untuk memahami atau bingung nanti Anda di materi-materi selanjutnya. Jadi access control ada dua, namanya contention base, dan yang kedua adalah control base. Jadi kalau contention base ini ya, node yang beroperasi ya di half duplex itu mereka saling saling berkompetisi untuk menggunakan medium. Ya, saling berkompetisi untuk menggunakan medium. Jadi contoh misalkan ada namanya CSMA/CD ya. Ini digunakan di bus di Ethernet. Kemudian ada yang CSMA/CA itu digunakan untuk wireless LAN ya. Bagaimana cara kerja CSMA/CD dan CSMA/CA nanti ada di slide berikut. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah control access. Control access ini dalam menggunakan medium, dia tidak competing satu dengan yang lain, tetapi masing-masing node itu sudah ada dia punya waktu sendiri, ya. Sehingga waktu mengirim sudah tahu, oh ini saya belum boleh kirim karena sebelah waktunya belum selesai. Ya, itu control base namanya. Ya, kalau content base, competing, ya, kurang bersama-sama sehingga ada kalau terjadi tabrakan ini ada
untuk collision detection-nya. Jadi kalau di Ethernet ada collision detection, CD-nya. Kalau di wireless ada collision avoidance, dia hindari. Kalau satu dia deteksi. Nah, ini ya. Di content base, kalau CSMA ini dia untuk LAN ya, Ethernet, itu CSMA CD, collision detection. Jadi dia di hal duplex hanya boleh satu device yang bisa atau sebuah device yang bisa mengirimkan atau menerima secara bersama-sama. Nah, dia punya caranya adalah lewat collision detection ya. Kalau ada itu dia akan apa? Ada dia punya algoritma sendiri. Kemudian dia punya proses ini. Kalau misalkan ada yang transmit secara bersama-sama, kirim sama-sama, pasti kan akan ada tabrakan. Maka dia akan kirim signal. Ini akan ada apa? Ada collision ya. Kemudian device itu akan mendetek collision dan dia akan tunggu ada periode waktu tertentu sehingga dia bisa retransmit dia punya data sehingga tidak terjadi collision ya, tidak ada tabrakan. Itu tadi CD untuk Ethernet atau LAN, sedangkan untuk wireless itu gunakan CA ya. Kalau CA itu dia avoidance. Jadi ketika transmit waktu ditransmit itu ada time duration, ada waktu, durasi. Jadi ketika device yang lain ya di dalam share medium itu dia lihat time durationnya, informasinya, maka dia bisa menunggu. Dia bisa menunggu, oh saya bisa tunggu sampai sekian ini untuk saya bisa gunakan ini medium. Itu ya teori-teori atau konsep-konsep. Sekarang kita masuk ke detailing. Jadi kalau di detailing namanya videonya adalah apa? Frame. Ya kan? Kalau di network ya namanya adalah apa? Paket. Ya. Ini kita belajar frame dulu. Nanti berikut baru network. Kalau di network kita sudah belajar nanti IP ya. Ini kalau di frame kita belajar MAC. Oke, untuk the frame di detailing ini itu terdiri dari 3 bagian. Ada header, ya, ada data dan ada trailer. Nah, Anda lihat ya, ada header, oke, ada data dan ada trailer. Nah, header ini dia juga ada terdiri dari beberapa field, ya, ada frame start, ada addressing, ada type, ada control, ya. Kemudian trailer ini ada error detection dan ada frame stop. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ini disebut dengan L2, ya, L2 header. Jadi kalau kita mengirimkan sesuatu ya di enkapsulasi ya, sebelumnya ada paket, kemudian kalau sampai ke layer di detailing itu akan ada ketambahan ini ya, L2 header. Isinya apa sih? Nah, isinya ini ada destination NIC atau ada source NIC atau NIC ini MAC ya, MAC. Nanti kita belajar di lab, ada lab namanya ARP ya. Jadi kalau Anda mau buat koneksi, Anda harus broadcast dulu ARP ya. Jadi makanya kalau satu network kalau sudah terlalu banyak ya, banyak dia punya host atau satu broadcast domain yang banyak, maka akan terjadi penurunan kualitas ya. Kenapa? Karena banyak sekali protokol yang akan broadcast. Salah satunya adalah ARP. Dia akan cari tahu ya, IP ini MAC address-nya apa ya, atau device ini MAC address-nya apa atau NIC-nya apa, sehingga nanti dia akan buatkan ARP table-nya ya, ARP table-nya. Oke. Nah, ini ya topological dan physical topologi ya, ini Ethernet ya tadi ya, ada wireless, point to point ya, dan seterusnya. Itu ya. Jadi itu untuk yang Anda pelajari di sini. Ini ya, yang pokoknya ini. Ini source dan destination ini yang punyanya IP paket atau layer di atas. Kalau yang sekarang yang frame itu ada ini ya. Di dalam ini headernya ini ada ini. Ya, ada destination dan source. Nanti kita lihat di slide-slide berikut atau di penjelasan saya di rekaman saya nanti lengkapnya bagaimana sih ini. Atau sekali lagi saya bilang Anda bisa nonton Warrior of the Net ya. Warrior of the Net sehingga Anda bisa lebih memahami tentang network ya secara lebih jelas. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan?